Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Ibu Mainita Hidayati, SOS MA. Kami dari tim 3 ingin menyampaikan materi tentang pembayaran dan penyetoran pajak. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota tim 3 terlebih dahulu, yaitu Maya Oviana, Mutia Kanza, Nikita Angelika, Nur Rohim, Safira Badriani, dan Filsa Maulinda Azhara. Pengertian pembayaran dan penyetoran pajak. Membayar atau menyetor pajak merupakan langkah keempat dalam 5M. Mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor, yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Penyetoran secara umum berarti pembayaran pajak ke kas negara. Pelaporan secara umum berarti penyampaian SPT. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 UU KUP mengatur tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Tempat pembayaran atau penyetoran pajak. Kantor pos, bank badan usaha milik negara, bank badan usaha milik daerah, tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan. Selanjutnya, SSP berfungsi sebagai sebuah bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. SSP sebagai sarana administrasi untuk melakukan pembayaran terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, surat setoran pajak standar. SSP standar merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerima pembayaran. SSP standar dibuat sebanyak 5 rangkap untuk arsip wajib pajak, untuk kantor pelayanan pajak melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara, digunakan wajib pajak untuk lapor ke KPP, untuk arsip kantor penerima pembayaran, dan yang terakhir untuk arsip wajib pajak pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, surat setoran pajak khusus. SSP khusus merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang telah ditetapkan. SSP khusus hanya dicetak pada saat transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebanyak 2 lembar. Selanjutnya, yang ketiga ada surat setoran pabean, cukai, dan pajak dalam rangka impor atau disingkat SSP-CP. SSP-CP ini merupakan SSP yang digunakan oleh importir atau wajib bayar dalam rangka impor. SSP-CP ini dibuat dalam 6 rangkap untuk KPP-BC atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai melalui penyetor atau wajib pajak, untuk penyetor atau wajib pajak, untuk KPBC melalui KPPN, untuk KPP melalui KPPN, penyetor wajib pajak atau KPBC, dan yang terakhir untuk Bank Persepsi atau Pos Indonesia. Jenis SSP yang terakhir yaitu surat setoran cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri atau disingkat SSCP. SSCP ini merupakan SSP yang digunakan oleh pengusaha untuk cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Surat ini dibuat dalam 6 rangkap untuk KPBC melalui penyetor atau wajib pajak, untuk penyetor atau wajib pajak, untuk KPBC melalui KPPN, untuk KPP melalui KPPN, untuk KPP melalui penyetor atau wajib pajak, dan yang terakhir untuk Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia. Tata cara pengisian SSP. Yang pertama, kolom NPWP. Kolom tersebut diisi dengan nomor pokok wajib pajak yang Anda miliki. Kedua, nama WP.
Kolom nama WP diisi dengan nama Anda atau nama wajib pajak. Ketiga, alamat WP. Kolom tersebut diisi dengan alamat domisili atau alamat yang terdapat dalam surat keterangan terdaftar. Keempat, NOP. Bagian ini dapat diisi sesuai dengan nomor objek pajak yang didasarkan pada surat pemberitahuan pajak terutang dari PBB. Kelima, alamat OP. Bagian alamat objek pajak dapat diisi dengan alamat tempat objek pajak berdasarkan SPPT. Keenam, kode akun pajak. Kolom ini dapat diisi dengan angka dari kode akun pajak untuk jenis-jenis pajak yang akan dibayarkan yang dapat dilihat di tabel kode akun pajak dan kode jenis setoran yang terdapat di dalam lampiran Peraturan Direktorat Jenderal Pajak di nomor per 31/PJ/2013. Ketujuh, kode jenis setoran. Bagian ini Anda isi dengan angka untuk setiap pajak yang akan dibayarkan yang tertera di dalam tabel kode akun pajak dan kode jenis setoran. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan kolom keterangan di dalam tabel kode akun pajak dan kode jenis setoran. Kedelapan, kolom uraian pembayaran. Kolom yang satu ini dapat diisi sesuai dengan uraian yang terdapat dalam kolom jenis setoran yang memiliki hubungan dengan kode akun pajak dan kode jenis setoran. Perlu diketahui, khusus bagi PPh final pasal 4 ayat 2 mengenai transaksi penyewaan tanah dan bangunan yang disetorkan si penyewa dan juga dilengkapi dengan nama dari penyewa. Khusus bagi PPh final pasal 4 ayat 2 mengenai transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang dilengkapi dengan nama dari pembeli. Kesembilan, masa pajak. Bagian kolom masa pajak dapat diisi dengan cara memberi tanda X atau silang di salah satu kolom masa pajak untuk waktu pajak yang akan dibayar. Pembayaran untuk lebih dari satu masa pembayaran pajak dapat dilakukan dengan memakai satu formulir SSP untuk satu masa pajak. Kesepuluh, tahun pajak. Bagian yang ini diisi dengan tahun terutangnya pajak. Selanjutnya, nomor 11, kolom nomor ketetapan. Kolom yang satu ini dapat diisi dengan nomor ketetapan yang ada di dalam surat ketetapan pajak atau bisa dilihat di surat tagihan pajak jika SSP yang Anda gunakan untuk pembayaran pajak kurang dibayar. Nomor 12, jumlah pembayaran. Bagian jumlah pembayaran dapat diisi dengan nilai atau angka pajak yang dibayarkan dengan nilai rupiah. Wajib pajak yang diharuskan untuk bayar pajak dalam uang dolar atau mata uang lain harus mengisinya secara lengkap hingga nilai sen. Nomor 13, terbilang. Bagian terbilang diisi dengan nilai pajak yang dibayarkan dengan tulisan huruf Latin dan memakai bahasa Indonesia. Nomor 14, diterima oleh kantor penerima pembayaran. Bagian ini diisi dengan tanggal penerimaan saat Anda membayar pajak dari kantor penerimaan pembayaran. Kemudian ditandatangani dan diisi dengan nama petugas penerima pembayaran, lalu ditambah dengan cap atau stempel kantor penerima pembayaran tempat Anda melakukan transaksi. Nomor 15, wajib pajak atau penyetor. Dapat diisi dengan tanggal dan tempat pembayaran, tanda tangan, kemudian tulis nama jelas dari wajib pajak atau penyetor dengan stempel. Yang terakhir, ruang validasi kantor penerima pembayaran. Bagian ini diisi dengan nomor transaksi penerima negara dan juga nomor transaksi bank, atau bisa juga dengan NTPN dan NTP. Cara pembayaran pajak. Yang pertama, wajib pajak mengakses aplikasi billing DJP atau melalui layanan produk, aplikasi, atau sistem penerbitan kode billing yang terhubung dengan sistem billing Direktorat Jenderal Pajak yang disediakan oleh bank atau pos persepsi serta pihak lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, wajib pajak merekam NPWP, kode jenis setor, dan jumlah pajak yang akan dibayar, serta akan diterbitkannya kode by billing system.
Yang ketiga, wajib pajak melakukan pembayaran pajak melalui teller bank atau pos persepsi, ATM, internet banking, dan EDC dengan terlebih dahulu memasukkan kode billing. Yang keempat, wajib pajak memperoleh bukti setoran pajak atas pembayaran yang dilakukan. Mengacu pada peraturan yang dimuat dalam laman web Dirjen Pajak, terdapat tanggal batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak dan batas waktu pelaporan surat pemberitahuan masa. Jika tanggal jatuh tempo pelaporan pajak berada di hari libur atau tanggal merah, Anda dapat melaporkan surat pemberitahuan pada hari kerja berikutnya. Berikut batas waktu penyetoran dan pelaporan masing-masing jenis pajak dan surat pemberitahuan masanya. Sanksi terlambat bayar pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP Pasal 9 Ayat 2A dan 2B SPT Masa dalam pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Sedangkan SPT tahunan atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian surat pemberitahuan tahunan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Sanksi tidak membayar pajak. Dalam Undang-Undang KUP terdapat pasal 39 ayat 1 yang memuat sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut adalah pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar. Terdapat rumus sanksi bunga. Rumus sanksi bunga adalah pajak kurang bayar dikali 2% dikali jumlah bulan. Jumlah bulan dihitung maksimal 24 bulan. Apa arti pemindah bukuan? Pemindah bukuan adalah suatu proses memindah bukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Sebab-sebab pemindah bukuan. Yang pertama, kesalahan pengisian formulir SSP atau SSPCP. Kedua, kesalahan pengisian data pembayaran pajak. Ketiga, jumlah pembayaran pajak lebih besar daripada pajak terutang. Dan sebab-sebab lainnya. Surat pemindah bukuan dilampiri dengan dokumen berikut ini. Skema pemindah bukuan. Wajib pajak membuat surat permohonan pemindah bukuan beserta lampirannya. Setelah membuat surat pemindah bukuan, wajib pajak mengajukannya ke KPP melalui tempat pelayanan terpadu, secara langsung, atau melalui pos, atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat. Proses pemindah bukuan akan selesai dalam jangka waktu penyelesaian paling lama 30 hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Jika proses pemindah bukuan memenuhi pasal 16 dan 17 Permenkeu 242/PMK.03/2014, maka diterbitkan bukti pemindah bukuan atau tidak diterbitkan bukti pemindah bukuan dan diberitahukan kepada WP secara tertulis. Demikianlah penyampaian materi dari tim 3. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.